Lu pernah nggak sih lihat konten di Facebook dari ibu-ibu dan lu mikir ini apaan sih? Mulai video masak-masak tanpa resep yang jelas, sampai joget-joget yang tidak jelas, sampai laki-laki pun ikut joget yang tidak jelas. Fenomena ini semakin marak karena banyak ibu-ibu yang pengen eksis mencari cuan di dunia Facebook Pro. Di tahun 2025 ini lagi ngetrend Day in My Life. Lagi booming di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Mereka nge-share kehidupannya sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, dengan harapan dapat follower yang banyak dan dapat dolar yang banyak. Sayangnya, video yang mereka buat tidak berkualitas atau tidak bermanfaat buat yang nonton. Banyak yang asal upload saja tanpa memikirkan manfaatnya dan pesan yang disampaikan. Lebih milih bikin konten absurd demi views dan penghasilan dolar. Facebook Pro di tahun 2025 jadilah acuan instan. Siapa saja bisa mendapatkan uang dari Facebook Pro asalkan engagementnya tinggi. Tapi ini melahirkan tren konten absurd, mukbang makanan mentah, settingan drama rumah tangga, eksperimen nyeleneh, joget-joget tidak jelas. Tapi semuanya laris karena algoritma Facebook lebih peduli durasi tonton ketimbang kualitas. Kreator sadar konten berkualitas tidak cukup menang bersaing di sini, karena yang dicari bukan informasi atau hiburan yang sehat, tapi kejutan instan yang bikin orang berhenti scroll. Akhirnya mereka mengorbankan akal sehat demi viral, asal heboh, asal kontroversial, asal bikin orang emosi. Algoritma Facebook memperparah ini. Semakin banyak interaksi, semakin sering video nongol di beranda. Akhirnya konten absurd merajalela, konten yang berbobot tenggelam. Kreator berbobot pun akhirnya ikut-ikutan bikin konten receh demi bertahan. Ibu-ibu jadi pemain utama di Facebook Pro bukan tanpa alasan. Mereka melihat cuan yang cukup menggiurkan dan siap melakukan apa saja untuk meraihnya. Masalahnya nggak paham strategi konten atau etika digital. Yang penting upload, dapat view, dan kalau bisa viral. Akibatnya muncullah tren konten absurd yang makin merajalela, lama-lama makin tak masuk akal. Awalnya mereka cuma bikin vlog seharian, tapi lama-lama sadar kalau konten normal nggak cukup menarik perhatian. Maka dimulailah eksperimen ngawur, masak makanan dengan bahan yang nggak wajar, berbagi tips yang malah bikin bingung, sampai membesar-besarkan masalah demi dramatisasi. Konten bukan lagi berbagi, tapi soal siapa yang bisa bikin kehebohan paling cepat. Drama rumah tangga jadi konten utama para ibu-ibu, memamerkan pertengkaran, aib suami, atau masalah keluarga demi views. Ada yang bikin konten curhat lebay, ada yang sengaja bikin konflik biar kelihatan dramatis. Mereka tahu betul kalau netizen Indonesia doyan gosip, jadi mereka kasih apa yang diinginkan pasar. Urusan privasi nomor 2. Facebook tidak peduli apa yang terjadi pada kreatornya. Selama konten menghasilkan engagement, algoritma akan terus merekomendasikannya. Satu ibu rumah tangga sukses meraih uang dari hasil kontennya, ratusan ibu-ibu lainnya ikut-ikutan. Makin lebay, makin aneh, makin orang berhenti scroll, makin besar peluang cuan. Kualitas tenggelam sementara absurditas naik beranda. Fenomena ibu-ibu mendominasi konten absurd ternyata nggak cuma lucu, tetapi juga punya efek buruknya. Banyak banget konten yang isinya cuma joget nggak jelas, drama yang dibuat-buat, sampai marah-marah sendiri di depan kamera. Dan anehnya banyak yang nonton dan malah jadi viral. Efek buruknya, konten kayak gini bikin standar hiburan di media sosial makin turun. Yang penting heboh meskipun nggak ada isinya. Dan akhirnya orang-orang yang bikin konten bagus dan bermanfaat malah kalah saing. Facebook sekarang mulai ngatur, bikin regulasi baru, seolah pengen balikin media sosial ke jalur tontonan yang bermutu. Tapi sayangnya sudah terlambat. Facebook sudah jadi sarang konten absurd. Udah terlalu nyaman dipakai buat drama receh, joget absurd, dan sensasi murahan. Orang-orang yang hidup dari konten kayak gitu, mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan cari celah. Mereka akan nemui cara baru. Bisa jadi malah makin lihai memanipulasi algoritma. Dibungkus seolah bermanfaat padahal isinya tetap absurd. Jadi apakah ini akhir dari konten absurd? Belum tentu. Karena selama ada views, selama ada yang nonton, absurditas akan selalu punya tempat, entah di Facebook atau di tempat lain.